Halo warga Bandar Lampung, Provinsi Lampung, negara Indonesia tentunya. Ada berita apa dari kota Bandar Lampung? Kota yang sekarang ini dipimpin oleh Wali Kota Eva Duyana dan provinsinya dipimpin oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal. Hal pertama dan hal utama serta yang sudah lama gue lakuin di jurnalistik, kota Bandar Lampung ini masih minim ruang terbuka hijau. Itu ruang terbuka hijau secara umum yang di dalamnya ada kuburan, ada embung dan hal-hal lainnya tanpa sarana olahraga. Sedangkan untuk ruang terbuka hijau bersarana olahraga yang bisa untuk orang jogging serta olahraga seperti futsal lah atau bulu tangkis itu gak ada di kota Bandar Lampung. Padahal kalau kita mau jujur, tempat-tempat ruang terbuka hijau atau ruang hijau yang bisa dijadikan sebagai tempat atau sarana olahraga itu sangat dibutuhkan oleh warga Bandar Lampung, khususnya para pegawai yang lelah bekerja dalam dunia perkantoran. Sayangnya di kota Bandar Lampung untuk bisa berolahraga di area hijau itu hanya di Stadion Mini Kalpataru, Stadion Mini Waidadi mungkin, dan juga di tempat pendidikan seperti di Unila, di UIN maupun di lain sebagainya. Sedangkan untuk di kota seperti di Tanjung Karang itu sulit. Gue pribadi tinggal di Tanjung Karang Timur, untuk bisa jogging di sana, dan gak cuma gua, banyak juga anak mudanya serta orang tua itu jogging di pinggir jalan yang nggak boleh lengah dikit keserempet motor atau mobil, ya bisa dikatakan membahayakan dari keselamatan para pejogging. Ini yang menjadi titik penting bagi kesehatan warga Bandar Lampung. Percuma kita menargetkan kota Bandar Lampung menjadi kota metropolitan, tapi orang-orangnya nggak sehat. Perlu diketahui bahwa kualitas udara di kota Bandar Lampung ini sudah mendekati tidak bagus, sudah berpartikel halus. Dengan kualitas udara yang demikian bisa menimbulkan gangguan kepada ibu hamil, bahkan sampai serangan jantung. Ditambah lagi dengan kondisi kota yang mengharuskan orang-orangnya itu menjadi pegawai perkantoran yang kerjanya lebih banyak duduk di depan komputer, di atas motor kalaupun itu di lapangan, jarang yang beraktivitas fisik seperti petani atau buruh. Itu yang menjadi sebuah masalah di kota Bandar Lampung. Dan di perumahannya pun ruang terbuka hijau itu ya hanya pohon-pohon tanpa sarana olahraga. Mungkin ada beberapa perumahan elit yang sulit dijangkau oleh masyarakat umum. Sedangkan untuk masyarakat umum itu sangat minim sekali. Masa iya warga harus ke Stadion Pahoman, utamanya di Tanjung Karang atau di Teluk Betung, harus ke Stadion Pahoman untuk bisa berolahraga. Di sana harus bayar parkir, harus beli bensin. Alangkah susahnya untuk berolahraga di kota Bandar Lampung ini, ya kan? Nah, nanti kita lihat bagaimana orang jogging di jalanan kompleks ya. Ini ada di Bilabong, masih cukup hijau untuk berolahraga, tapi ini kompleks. Dan di sini gak ada sarana olahraga seperti untuk main bola atau jogging yang pas. Gua pernah ke Dinas Lingkungan Hidup waktu itu, kalau nggak salah nama kepala dinasnya Budi. Dia mengatakan bahwa kenapa minim ruang terbuka hijau di kota Bandar Lampung adalah alasan lahan. Alasan lahan menjadi penyebab minimnya ruang terbuka hijau di kota Bandar Lampung. Dan kita saksikan bagaimana orang lari di kompleks. Ya cukup bagus karena kompleks ini memang masih hijau dan ini kompleks jarang ada motor. Tapi di Tanjung Karang Timur gue merasakan bagaimana jogging di pinggir jalan sesak, bukannya sehat, tapi hidung kita juga tersumbat dengan gas emisi dari kendaraan bermotor, mobil, motor, belum lagi kendaraan-kendaraan yang lama yang nggak layak jalan, sebenarnya asapnya hitam, ya kan. Itu makanya penting ruang terbuka hijau di kota Bandar Lampung. Kata kepala dinasnya keterbatasan lahan, tapi kalau hanya keterbatasan lahan dan anggaran, dia bilang kalau sulit untuk menebus lahan-lahan di kota Bandar Lampung. Tidak ada tidak ada
lahan kosong, dan kalaupun ada itu harganya mahal karena sudah dimiliki oleh swasta atau orang. Gue coba berpikir ekstrim untuk supaya ada aturan, karena gue gini ngelihat di Bandar Lampung ini banyak juga rumah-rumah kosong di daerah-daerah padat penduduk itu yang udah nggak terawat. Rumah kosong itu udah bener-bener kosong, udah banyak alang-alang, udah banyak segala macam. Nah, gue coba berpikir kenapa nggak buat aturan pemerintah mengambil alih dari rumah-rumah kosong itu. Cuman itu memang pemikiran yang ekstrim dan sangat ekstrim menurut gua, karena walaupun rumah itu terbengkalai, mana ada sih orang yang mau menyerahin hartanya begitu aja, ya kan? Ya mungkin pemerintah bisa menego dengan harga murah untuk pemiliknya melepas tanah atau rumah yang udah terbengkalai itu untuk menyediakan ruang terbuka hijau. Kalau dalam bayangan gua, ruang terbuka hijau itu nggak perlu lah kita yang gede-gede seperti Stadion Mini, cukup sebesar 1/4 lapangan futsal mungkin cukup ya, dengan pohon-pohon, dengan bunga-bunga untuk anak-anak main bola biasalah, dan juga untuk kita bisa jogging, lari-lari dikit, atau bisa senam, itu kan perlu. Bagaimanapun itu perlu, apalagi ini hidup di dunia kota dimana padat industri dan dunia kerja. Sayangnya pemerintah nggak peka terhadap ini. Pemerintah justru melalui pembicaraan Wali Kota Eva Dwiana justru ingin membangun area destinasi wisata modern, jembatan gantung yang menghubungkan antara rumah dinas wali kota dengan Teluk Betung yang bisa pemandangan lautnya. Yaitulah pokoknya jembatan gantung, destinasi wisata. Urgentnya apa, kebutuhannya apa, dan yang dibangun apa. Ini kan sama sekali nggak nyambung. Artinya kenapa pembisik-pembisik atau tenaga-tenaga ahli atau pemikir-pemikir ahli dari wali kota ini nggak merumuskan, nggak mendorong supaya wali kota membangun ruang terbuka hijau? Apakah karena ruang terbuka hijau tidak dapat meningkatkan ekonomi? Ya, gua paham kalau ruang terbuka hijau bukan untuk meningkatkan ekonomi, sedangkan di Indonesia, utamanya Lampung, itu adalah peningkatan sumber daya manusia dan ekonomi, peningkatan ekonomi. Tapi hal penting yang gak kalah penting dari peningkatan ekonomi adalah manusia-manusianya. Apa yang bisa dilakukan manusia kota Bandar Lampung untuk meningkatkan ekonomi kalau badannya aja nggak sehat, pikirannya lelah dan penat? Gimana orang-orang mau berkreativitas, utamanya untuk anak-anak kecil di Tanjung Karang Timur, di Kompleks Dolok. Itu anak-anak kecilnya main bola di kompleks, dan mereka kerap dimarahi oleh orang tua ketika main di sana, diusir bahkan untuk main bola. Sedangkan untuk menyewa lapangan, harga mini soccer itu 500.000 per jam. Harga futsal 70.000 sampai 200.000 ke atas. Bayangin anak SMP harus mengeluarkan uang sebesar itu untuk hanya berolahraga main bola. Jangan salahkan anak kecil di kota Bandar Lampung yang lebih main gadget, dengan perkataan-perkataan kasarnya, dengan pergaulan-pergaulan media sosial yang sulit terjangkau orang tua. Karena untuk berolahraga mereka nggak punya tempat, bro. Sungguh nggak punya tempat untuk berolahraga. Nah, ini yang menjadi PR besar bagi pemerintah kota utamanya, untuk menyediakan ruang terbuka hijau bersarana olahraga, bukan jembatan gantung yang manfaatnya hanya dirasakan nantinya untuk kalangan kelas menengah atas. Kalangan kelas menengah bawah perlu sarana yang gratis, sehat, dan juga bermanfaat untuk mereka. Agak sedikit merempet ke agama. Gue pernah baca artikel bahwa Nabi Muhammad ketika katakanlah penat, katakanlah pusing gitu, katakanlah seperti itu ya. Gua agak nggak mungkin gua membaca terus ininya, karena seinget gua dalam artikel itu bahwa Nabi besar Muhammad SAW kerap melihat yang hijau-hijau ketika atau untuk menenangkan pikirannya. Nah, itu dari sisi agama, dan wali kota kita beragama Islam, pakai jilbab. Kenapa nggak mencontoh itu?
Kenapa mencontoh justru jembatan gantung? Apa urgensinya jembatan gantung untuk warga Bandar Lampung? Apa? Sedangkan kualitas udara kita sudah berpartikel halus, kemacetan sudah di mana-mana. Pertumbuhan anak terus pesat pertumbuhannya. Mereka membutuhkan ruang-ruang kreativitas, ruang-ruang hijau untuk berpikir kreatif. Wali kota kita Eva Dwiana pernah di PDI Perjuangan yang menjunjung tinggi Soekarno. Soekarno ketika menggali Pancasila itu di sebuah taman. Duduk santai sambil merenung, menulis. Nah, anak-anak kita di mana? Sulit untuk melakukan hal itu. Itu yang menjadi PR untuk memperbaiki kualitas generasi bangsa kita. Bukan jembatan gantung. Bukan flyover. Jadi penting ruang terbuka hijau ini adalah pembangunan yang seharusnya sudah menjadi alarm buat pemerintah kota Bandar Lampung utamanya, karena memang kota Bandar Lampung saat ini adalah wilayah yang paling padat di Provinsi Lampung dengan segenap industrinya. Belum lagi ketika kita bicara di pesisir kotanya, sampah di mana-mana, debu berterbangan sangat kacau. Tapi satupun orang yang membicarakan ruang terbuka hijau di pemerintahan itu nihil. Ya, Kadisnya sendiri bilang bahwa mereka keterbatasan anggaran. Artinya memang tidak dianggarkan untuk membangun ruang terbuka hijau. Kemudian untuk memperdalam liputan ini, gue juga pernah bicara dengan orang Bapeda yang juga memiliki intelijensi terhadap ruang terbuka hijau, pembangunan ruang terbuka hijau. Dia mengatakan bahwa sudah pernah ada sudah pernah ada pemetaannya, sudah ada peta-peta, sudah ada materi-materi tentang penghijauan di Kota Bandar Lampung, namun tidak terrealisasi karena memang penghijauan ini, ruang terbuka hijau ini tidak menjadi urgensi. Ya, buktinya taman kota dijadikan sesuatu, hutan-hutan kota dijadikan sesuatu di antara Tanjung Karang Barat dan Teluk Betung ya, Sukadanaham. Itu kan tanahnya dijadikan perumahan-perumahan Citraland dan banyak lagi pembangunan-pembangunan di sana untuk developer. Banyak pembangunan di sana yang membabat hutan. Artinya penghijauan, pelestarian lingkungan itu adalah ucapan omong kosong dari pemimpin kita. Oke, sekian dan terima kasih.